After what? After you beat him, our current champion, undefeated in 15 rounds. Care for a glass of champagne? Ooh, I'll be here that long. Halo semua, gimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya. Semua orang tua pasti menginginkan anaknya mendapatkan pendidikan terbaik, tapi tidak dengan Denny. Sejak kecil ia harus menerima perlakuan yang tidak pantas, dan ia diperlakukan seperti anjing buas dan kurang kasih sayang. Ceritanya akan kita bahas dalam film Unleashed yang sudah dirilis pada tahun 2005 lalu. Seperti apa kisahnya? Yuk langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria lugu. Ia bersama beberapa laki-laki yang sedang dalam perjalanan. Dari tatapannya, ia terlihat sangat polos. Namun, semua kepolosannya berubah seketika. Saat pria gendut membuka kalungnya, si lugu ini langsung membabi buta mengajar orang-orang yang ada di hadapannya tanpa ampun. Pria lugu ini bernama Denny. Ia sebagai tukang pukul dari seorang rentenir. Dan si pria gendut ini adalah bosnya. Saat si bos memasang kembali kalungnya, Denny berubah menjadi sosok anak kecil yang penurut. Ketika mereka sampai di base camp, Denny dimasukkan ke sebuah kurungan bawah tanah dan ia diberi makanan kaleng. Sejak kecil, ia ikut dengan si bos dan dididik seperti seekor anjing. Perilaku Denny ini bisa berubah karena kalung yang dipakainya. Setelah Denny menghabiskan makanan anjing, ia memukul samsak usang miliknya dengan sangat kuat hingga samsak itu robek. Benda berharga yang ia punya hanyalah sebuah boneka beruang dan sebuah buku bergambar. Sebelum tidur, ia membuka buku bergambarnya dan mata Denny selalu terpaku saat ia melihat gambar piano di buku itu. Malam harinya, si bos dan anak buahnya sedang berpesta bersama. Tak ketinggalan, seorang ladies pun mereka bawa. Saat si bos dan ladiesnya masuk ke sesi in the hall, Denny memperhatikannya dari bawah hingga membuat si wanita kesal dan lari ketakutan. Sehari-hari, pekerjaan Denny adalah menghajar orang yang berbeda-beda sesuai perintah si bosnya. Hingga beberapa orang yang sudah mengetahui tentang reputasi Denny memilih untuk udahlah daripada om babak belur. Hingga akhirnya mereka mengunjungi seorang juragan perhiasan. Pria itu penasaran bagaimana Denny bisa terlatih seperti layaknya seekor anjing penurut. Si bos mengatakan bahwa ia sudah melatih Denny dan memperlakukannya seperti binatang sejak Denny masih kecil. Si juragan yang sudah tahu kalau Denny adalah manusia buas, ia lalu menyuruh anak buahnya menahan dan memukul si bos sebelum kalung Denny dibuka. Si Denny hanya melongo, menyaksikan bos dan anak buahnya berteriak meminta bantuan, dan Denny masih diam tidak bereaksi sama sekali. Sementara si bos diajar, si juragan lalu pergi ke ruangan lain untuk menemui seorang tamu. Si bos yang disiksa habis-habisan akhirnya mendapat kesempatan untuk membuka kalung Denny. Seketika Denny menjadi buas dan menghajar semua orang hingga menerobos masuk ke ruang tamu tersebut. Anehnya, melihat perilaku Denny yang buas, si tamu terlihat tertarik dengan kemampuannya. Dan ternyata tamu tersebut memiliki tempat tarung ilegal di suatu tempat. Ia memperhatikan Denny dan, boleh juga ya katanya. Saat kembali ke base camp, si bos memarahi Denny karena dia sama sekali tidak menolong. Menurutnya, seekor anjing aja akan menolong majikannya saat berada dalam bahaya. Karena tidak ingin membuang waktu, si bos pun lalu pergi lagi menagih ke tempat selanjutnya, yaitu sebuah toko barang-barang antik. Karena tidak ingin melakukan kesalahan yang sama, si bos pun meminta Denny untuk menunggu di luar. Si bos menjelaskan bahwa ketika lampunya menyala, Denny harus segera masuk ke dalam untuk mengerjakan tugasnya. Saat si bos terus mengulang penjelasannya, perhatian Denny malah teralihkan kepada sebuah piano tua yang berada di ruangan itu. Merasa Denny sudah mengerti, si bos pun langsung pergi untuk menagih ke dalam.
Selama menunggu lampu menyala, mata Denny mencuri-curi ke arah piano tersebut, hingga akhirnya ia penasaran dan mencoba menekan pianonya. Tiba-tiba aja Denny dikagetkan dengan suara seorang pria. Ternyata pria tua itu adalah Sam. Ia seorang tunanetra yang ahli bermain piano. Ia datang ke tempat itu untuk memperbaiki piano yang rusak. Awalnya Denny merasa takut karena Sam terus mengajaknya berbicara. Akhirnya Denny mau menemani Sam memperbaiki piano tua itu. Come on. All the great musicians want to play Carnegie Hall. Mendengar Sam bermain piano, Denny merasa hidup kembali. Tiba-tiba terdengar suatu yang berdetak. Denny pun sadar dan segera berlari ke dalam. Namun dia terlambat karena si bos dan anak buah sudah babak belur. Si bos sangat marah kepada Denny dan terus memaki-makinya. Karena si bos tidak bisa berbuat banyak, akhirnya Denny dipaksa masuk ke dalam kurungannya. Tak lama kemudian si bos kedatangan tamu. Ternyata tamu tersebut adalah pemilik tempat tarung ilegal waktu itu. Ia menawarkan kerjasama. Karena mendengar bayarannya cukup tinggi, si bos pun menyetujuinya. Very lucrative. Akhirnya si bos mendatangi arena tarung ilegal tersebut pada waktu yang sudah ditentukan. Di tempat itu hanya ada satu peraturan agar menang, yaitu bertarung sampai mati. Jika tidak mati, maka tidak akan mendapatkan bayaran. So glad you could make it. Dan orang yang memakai helm berduri ini adalah juara bertahan di arena tarung ilegal miliknya. Dialah yang akan bertarung dengan Denny. Karena tidak ingin membuang waktu, si bos pun langsung melepaskan kalungnya dan menyuruh Denny untuk masuk ke arena. Dan yang mengejutkan adalah si helm berduri harus mati tergeletak karena 3 pukulan telak ke arah lehernya yang dilayangkan oleh Denny. Si bos pun menang dan menunggu kesempatan jika diajak kerjasama kembali. Si bos yang terlihat senang mendapatkan banyak uang, ia lalu menawarkan Denny sesuatu yang diinginkannya. Dan yang diinginkan Denny adalah sebuah piano. Mendengar jawaban Denny, si bos malah tertawa. Namun Denny terus berbicara, "Aku mau piano, aku mau piano, aku mau piano." Tiba-tiba aja dari arah samping sebuah truk menabrak mobil mereka hingga terseret jauh. Tak lama kemudian muncul 3 orang bersenjata dan langsung menembaki mobil si bos. Dan ternyata si juragan perhiasanlah dalang di balik insiden ini. Ia masih memiliki dendam kepada si bos. Saat melihat tidak ada tanda-tanda kehidupan, mereka pun pergi. Dan ternyata Denny masih hidup. Ia hanya terkena peluru di bagian lengannya. Denny pun pergi dari sana. Ia menuju ke tempat barang-barang antik waktu itu. Dan ternyata Sam ada di sana. Who's there? Akibat terkena peluru, ia kehabisan banyak darah dan kemudian ia siup. Ketika Denny terbangun, ia terkejut berada di sebuah kamar dan bajunya sudah diganti. Tiba-tiba Sam masuk ke dalam kamar dengan membawa makanan. Denny ketakutan dan langsung bersembunyi di bawah kasur. Pajamas. My name is Sam, remember? Setelah Sam pergi, Denny pelan-pelan mengikutinya dan mengintip Sam bermain piano. Saat sedang mengintip Sam bermain piano, tiba-tiba pintu terbuka. Seorang wanita seumuran Denny masuk ke rumah membawa barang belanjaan, dan wanita itu bernama Victoria. Saat Victoria menyapanya, sontak Denny langsung menutup pintu dan pergi dari sana. Ketika tahu Denny suka musik, Victoria pergi menemui Denny dan memberikannya sebuah piano kecil. My name's Victoria. Beberapa waktu kemudian, Sam dan Victoria bersiap untuk makan malam. Denny yang masih malu-malu memutuskan untuk beradaptasi. Karena tidak pernah makan dengan sendok, Denny memilih menyeruput langsung sup di depannya dan mereka pun tertawa bersama. My name is Denny. Keesokan paginya, Sam berusaha melepaskan kalung di leher Denny. Denny refleks menepis tangan Sam dan Sam pun mengerti dari sikap Denny padanya. That same reaction. Kemudian Sam mengajak Denny untuk berjalan-jalan sekalian mengantarkan Victoria pergi ke sekolah. Denny terlihat terkejut saat Victoria mengecup pipinya. Kemudian Sam membawa Denny pergi ke swalayan untuk berbelanja bahan makanan di sana.
Sesampainya mereka di rumah, Danny melihat beberapa foto di lemari perabotan. Di sana terdapat foto Victoria saat masih kecil. Ternyata Victoria adalah anak dari sahabatnya Sam. Saat Sam menanyakan orang tua Danny, ia mengatakan bahwa dia tidak ingat di mana mereka. You got family? I don't remember then. Selama Danny tinggal bersama Sam dan Victoria, kehidupan Danny menjadi lebih hangat. Ia merasakan kasih sayang dan mendapatkan perhatian yang belum pernah ia rasakan bertahun-tahun lamanya. Belongs there. Sampai suatu ketika saat Sam dan Danny sedang berbelanja, tiba-tiba ada beberapa pria menerobos masuk ke swalayan. Mereka berkelahi dan menyebabkan keributan di dalam sana. Sam yang panik mendengar keributan itu teringat Danny dan terus memanggilnya. Tapi ternyata Danny sama sekali tidak terusik dengan baku hantam itu. Sesampai di rumah, Sam diselimuti rasa penasaran dan bertanya kenapa Danny tidak memiliki rasa takut saat ada perkelahian seperti orang normal pada umumnya. Menurut Danny, orang itu tidak berkelahi dengannya, jadi ia tidak peduli dengan apa yang terjadi. Mendengar jawaban Danny, Sam mengerti mungkin ada bagian dari masa lalunya sehingga ia tetap tenang dalam keributan itu. Suatu malam, Victoria berencana untuk membuka kalung di leher Danny. Danny yang masih ketakutan menepis tangan Victoria. Ia takut kembali lagi ke masa lalunya. Namun Victoria meyakinkannya bahwa semua akan baik-baik aja sampai akhirnya kalung itu benar-benar terlepas dari lehernya. Dan Danny merasa lebih tenang seperti menjadi manusia seutuhnya. Hari berganti, Sam mengajak Danny ikut pergi bekerja bersamanya. Mereka akan memperbaiki piano di sebuah rumah besar. Dengan bantuan Danny, Sam merasa lebih ringan melakukan tugasnya. Lalu Sam memberikan upah dari hasil kerjanya pada Danny. Danny yang kegirangan menerima upahnya langsung pergi membeli beberapa topi lucu untuk diberikan kepada Victoria. Namun saat ia keluar dari swalayan tak disangka ia menabrak seorang pria yang tak lain adalah salah satu anak buah si bos. Ternyata mereka semua masih hidup dan sedang mencari keberadaan Danny. Danny bersikeras mengatakan bahwa dia tidak akan kembali ke tempatnya dulu karena ia sudah memiliki keluarga yang baru. Namun pria itu malah mengancam akan membunuh keluarga baru Danny jika ia tak ikut bersamanya. Would you like that? Wouldn't be too hard to find what we do shopping here and all. Melihat Danny ada di hadapannya, si bos pun sangat senang bahwa peliharaan kecilnya sudah kembali. Tiba-tiba Danny mengajukan pertanyaan pada si bos. Ia bertanya di mana ibunya. Si bos masih dengan jawaban yang sama, bahwa ia menemukan Danny sekarat di jalanan. Kemudian si bos mempengaruhi Danny untuk tidak mengingat masa lalunya. Pada akhirnya Danny kembali menjabat posisinya yang dulu, menjadi tukang pukul si bos dengan kalung anjing di lehernya. Si bos lalu membawa Danny ke tempat tarung ilegal waktu itu. Saat adu jotos akan dimulai, Danny dan si bos malah berdebat. I don't want to hurt people anymore. Excuse me? Not anymore. Anything wrong? Danny ngotot bahwa dia tidak ingin menyakiti orang lagi. Hal itu membuat si bos kesal dan langsung mendorong Danny masuk ke arena. Danny yang masih tidak ingin menyakiti orang lagi, ia memilih menghindar dan bertahan dari pukulan lawannya. Melihat hal itu, si bos pun melemparkan kapa agar Danny bisa melawan. Tapi Danny tidak terpengaruh. Karena adu jotos sangat monoton, si pemilik itu pun memutuskan untuk menurunkan 3 petarung yang melawan Danny. Jadi sekarang Danny harus melawan 4 orang sendirian. Di situ Danny terus menerima pukulan, tendangan bertubi-tubi hingga ia sempoyongan. Sampai akhirnya ia terdesak dan Danny memutuskan untuk melawan.
Untuk membuat baku hantam semakin menarik, penonton melemparkan berbagai senjata ke dalam arena. Namun, Denny memilih menghajar dengan tangan kosong, hingga akhirnya 4 orang beringas itu KO dan menyerah di tangan Denny. Karena peraturannya, jika tidak ada yang mati, maka tidak akan ada pemenangnya. Jadi si bos nekat membunuh 4 petarung itu dengan pistolnya sendiri. Akibat kejadian itu, Denny dihajar dan dimaki habis-habisan sama si bos. Kemudian Denny dilempar kembali ke dalam kandangnya. Di sisi lain, Victoria mempertanyakan keberadaan Denny pada Sam karena ia mengira bahwa Denny bahagia tinggal bersama mereka. Sam hanya mengatakan bahwa Denny sedang menyelesaikan suatu hal demi mendapatkan jawaban yang dia inginkan. Karena terkadang bahagia aja nggak cukup, dan Victoria mengerti dengan jawaban Sam. Denny yang masih penasaran dengan ibunya sengaja membongkar foto-foto si bos. Di sana ia menemukan sebuah foto. Seorang wanita sedang bermain piano dan seorang bocah laki-laki di sampingnya. Kemudian saat si bos sedang cemiwiu dengan ladiesnya, Denny dengan gusar mendatangi si bos lalu memaksa si bos menjawab foto yang ia tunjukkan. Dengan menunjukkan foto seorang wanita, si bos mengatakan bahwa ibunya seorang pelacur yang telah dibunuh oleh seseorang. Karena kasihan melihat Denny yang masih kecil, akhirnya si bos memutuskan untuk merawatnya sejak saat itu. Keesokan harinya, Denny dan si bos dalam perjalanan untuk bekerja. Lalu si bos berceramah bahwa sebuah keluarga harus dipertahankan agar tetap utuh. Mendengar hal itu, Denny pun sadar bahwa dia sudah memiliki keluarga yang membuatnya bahagia. Sontak Denny langsung membanting setir kemudi hingga mobil oleng dan mengalami kecelakaan. Saat Sam membuka pintu, ia terkejut Denny sudah ada di hadapannya dan mengatakan bahwa ibunya seorang pelacur. Dengan foto yang dibawa Denny, Victoria pun mendeskripsikan isi foto itu. Sam yang mendengar isi foto itu langsung teringat sebuah akademi musik. Kemungkinan ibunya mengajar piano di akademi itu. Kemudian Sam dan Denny mendatangi akademi musik itu. Mereka disambut seorang wanita tua, lalu mereka mencari informasi tentang wanita Asia yang pernah mengajar di sana. Akhirnya Denny mengetahui tentang ibunya, seorang wanita cerdas yang ahli bermain piano. Victoria lalu mencoba memainkan lagu yang dimainkan ibunya Denny dulu. Saat denting piano melantunkan not ibunya Denny, tiba-tiba ingatan Denny mencuat. Saat itu ibunya sedang menyembunyikan Denny di dalam lemari. Tiba-tiba datang si bos dan menembak ibunya Denny. Ternyata si boslah yang telah memperkosa dan membunuh ibunya. Dan Denny sendiri yang menyaksikan kejadian memilukan itu. Kemudian si bos membawa Denny dan merawatnya hingga saat ini untuk dijadikan anjing peliharaannya. Setelah semua terungkap, Denny merasakan adanya bahaya. Mereka segera berkemas untuk pergi dari sana. Namun, mereka terlambat. Karena si bos sudah sampai di rumahnya membawa pasukan tawuran dan seorang tukang pukul yang sudah menunggu di mobil. Denny lalu mengunci Sam dan Victoria di dalam lemari. Setelah itu, Denny langsung menghampiri mereka dan baku hantam pun tak terelakkan. Walaupun beberapa orang menggunakan senjata, Denny berhasil mengalahkan mereka dan menjatuhkan salah satu bocah tengil tepat di samping mobil si bos. Si bos pun langsung menyuruh tukang pukulnya untuk mengerjakan tugasnya. Sementara itu, Denny yang sedang kejar-kejaran di atas gedung berusaha mencari jalan keluar. Kemudian, ia memasuki cerobong atap ke bangunan itu. Ternyata, si tukang pukul sudah menunggu dengan parangnya. Denny disambut dengan parang melayang yang menebas rambut Denny. Terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. Sampai akhirnya Denny terlempar keluar dan masuk ke kamar mandi seorang wanita. Saat akan membuka pintu, Denny terkena bogem mentah si tukang pukul yang menembus pintu. Dan lagi-lagi Denny tidak terkalahkan. Ia berhasil melempar si tukang pukul dan mendarat di atas mobil si bos. Si bos pun langsung turun tangan dan memerintahkan anak buahnya mencari Denny. Hingga akhirnya si bos menemukan Denny di sebuah ruangan. Di situ si bos mulai berceramah mengajak Denny untuk kembali bersamanya. Namun saat si bos akan memasang kembali kalungnya, Denny menahannya dan langsung melumpuhkan si bos.
Hingga saat Danny geram ingin membunuh si bos, Sam dan Victoria keluar dari persembunyiannya. Sam menahan Danny untuk tidak membunuh si bos supaya Danny tidak dipenjara. Karena si bos terus nyerocos, Sam langsung memukul kepala si bos dengan pot. Mampus, baru dia bisa diam. Beberapa waktu kemudian, tampak Victoria sedang bermain piano di acara kelulusannya. Danny sangat bahagia hidup bersama Sam dan Victoria, dan film pun berakhir. Jadi, teman-teman jika ingin membentuk karakter seseorang, lakukanlah sedini mungkin. Namun semua juga harus diimbangi dengan kasih sayang agar tidak salah arah seperti Danny. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga selalu suka. Untuk teman-teman yang belum subscribe, yuk langsung klik tombolnya dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Semoga sehat selalu. Salam RN Cinema.